meningkatkan iman, kemudian takwa kita kepada Subhanahu wa ta'ala tidak. Dengan iman takwa ini kan bahagia kita di akhirat, ya. Jadi kita bersama kita tingkatkan iman dan ilmu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian dengan persamaan kemarin kita menjalankan ceramah-ceramah agama itu ya, makan sama bagaimana kita bangsa Islam, persamaan visi dan misinya mari menjadi Nabi ceramah bagaimana dengan cara-cara. Jadi dengan seringkali kita datang ke masjid taklim, insya Allah pertama kita iman kita akan mantap. Kalau kita tidak pernah datang bagaimana? Tidak mantap. Kalau kepengen mantap harus sering datang di pengajian. Kalau kepengen kita pintar pada bu, berpintar cuma punya ilmu dan takwa yang penting sekali. Kita takwa tidak punya ilmu tidak bisa juga, ya, tidak sempurna. Punya ilmu dan takwa juga tidak sempurna. Yang bagaimana yang iman dan takwa itu sempurna. Takwa ilmu kembang tadi. Oleh karena itu ilmu perlu kita cari, ya. Makanya dikatakan tuntut ilmu dengan mahdi ilat lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan ibu sampai masuk liang lahat. Bagaimana maksudnya? Bayi suruh nuntut ilmu, bagaimana kakek dari pada itu? Ya, tuntutlah ilmu dari buayan ibu, dari gendongan ibu, sampai masuk liang lahat, artinya masuk liang kubur. Kita sering kalau bayi baru lahir dia makan dulu. Dibaca selawat, apa lagi? Diajarkan. Ada menurut ilmu bu, ya. Ada menurut ilmu supaya bayi itu mengenal. Oh ini toh bacaan apa namanya? Sholat, ya. Baca panggil Allah Taala. Jadi ilmu begitu. Jadi sampai masuk liang lahat. Maksud bagaimana? Masuk liang lahat, pelak mati. Ayo belajar yuk, mungkin. Orang main baca, gitu. Jadi mana kalau masuk liang lahat? Cara itu adalah ya. Pernah lihat orang mati di kubur pada? Ya bahkan diajani ya. Mau diajani supaya dia sholat begitu. Ya. Bayi tadi itu bayi diajarkan apa maksud dia sholat? Bayi sholat gitu. Itu aja supaya ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimana juga manusia masih dalam alam kubur supaya ingat pada Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin orang dalam kubur dia sholat, tidak mungkin. Kita sholat waktu di mana bu? Itu ya, mau sholat sudah masuk kubur mau sholat, tidak bisa. Kenapa? Tidak bisa ngadek. Kenapa bisa ngadek? Sempit. Iya, iya kayak. Kalau masuk kubur itu berapa meter bu dalamnya bu? Ada 10 meter. Kalau masuk kubur berapa meter? Segini tingginya dalamnya, ya? Dalamnya berapa? Panjang 2 meter. Dalamnya kalau di tempat saya di Jawa itu 1,5 meter. Satu gini kita berdiri. Kalau di kampung Jawa ada. Tidak sampai. Di bawah derajat. Kadang-kadang di atas pusat. Kenapa? Di bawah pak dia ada meja. Jadi betul tidak keluar. Ternyata itu ya. Jadi menanda masuk kubur itu maksudnya bukan selesai mengingatkan bahwa ini loh kamu dulu dari tanah kepada tanah. Kamu jangan sombong waktu hidup, ya. Jadi kita peringatan bagi kita sekalian. Ayo sama-sama kita mengabdi kepada Subhanahu wa ta'ala. Jangan mentang-mentang jabatan kita tinggi, kaya raya, ya. Kemudian tidak mau melaksanakan ini. Tidak mau sholat, tentang ayam, tentang ayu, menang ganteng, apa lagi dari tidak marah dengan Allah. Itu sindiran tentunya itu. Sindiran kepada siapa? Yang merasa
punya kaya raya, punya ganteng, punya ayu, punya jabatan, tidak mau sholat. Padahal sholat sangat penting sekali. Ya Pak ya? Iya. Apa gunanya Bu? Hartanya banyak, berkah-berkah, namun tidak pernah sholat. Padahal nanti dia pertama kali ditanyakan di akhirat apa? Sholat. Kalau sholatnya baik, semua amal baik semuanya. Bu sholat berapa dia? Sholat apa? Berapa rakaat? 10 rakaat. Jadi sholatnya berapa menit? Berapa? 5 menit ya. So gimana kita tinggalkan pekerjaannya 5 menit? Ya. Ya, menjadi 5 menit tinggal pelaksanaan sholat, kita akan rugi kita. Maka kita yang tidak melakukan sholat, kita sangat rugi. Ambil sekali. Kenapa? Sholat dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh kita tinggalkan. Repotnya bagaimana sampai kita mau mati pun harus sholat. Namun caranya tidak sama, kita pasti ya. Lalu ya. Waktu kita nafas kita masih ada, sholat tetap dilaksanakan. Jangan sakit Anda tidak bisa duduk bagaimana? Ya sudah sebisanya. Allah Ta'ala. Ya, bapak kan jadi ketayamu, kata-kata dia mau di tembok sudah keplek. Oh sudah, niat tayamum. Allah tahu. Karena kita tangan dari kita gerakan, itu sudah bisa jalan. Ya, itu kan pakai air ya. Ya mungkin tidak mungkin bisa. Sebisanya saja. Berarti Allah Ta'ala tahu semuanya. Berarti kita mau sholat. Pertanyaan sholat tadi Insya-Allah apa berarti sholat sholat yang bagus, maka itulah yang pakai berhukum. Makin tidak penting kata. Itu kan mati. Jadi kalau kita sering datang di pengajian, insya Allah iman kita semakin subur. Ya. Sering datang pengajian, akhlak kita semakin luhur, ya, makin luhur, makin akhlakul karimah. Kenapa? Sering dicilangkan masalah akhlak, bagaimana, ya, sopan santun bagaimana, orang tua bagaimana, pada anak bagaimana, anak orang tua bagaimana. Terangkan di dalam pengajian. Sudah begitu, pikiran kita bagaimana? Terang, karena kita selalu bertafakur. Iman kita subur, akhlak kita luhur, pikiran kita selalu bertafakur dan bertadabbur. Insya Allah kita akan dihindarkan dari siksa kubur. Nah, kita tidak ada di pengajian. Ini nikmatnya Bu. Maka buku tidak ada Pak. Begini ya. Karena bukunya. Kalau kita belajar baca bukunya ini nonton ada gitu ya. Ini tidak ada buku apa? Diuji kita itu. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian amal ibadah baik? Kalau baik, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah, masya Allah. Betul nggak berarti? Kita dalam alam kubur ada 1 hari 2 hari Bu. Berapa hari dalam kubur? Masya Allah. Kata Nabi Muhammad, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Al-Sahih. Kuburan itu Bu, awal daripada tempat kita nanti di akhirat. Awal tempat kita di akhirat. Kalau kita dalam alam kubur, plek ya, diadzankan, ditalkinkan, dibacakan selawat. Kira-kira dalam alam kubur mayat ini dengar pada Bu? Dengar. Jangankan kita ngomong, jalannya ke rumah kita, sandal kita. Dengar itu. Ya, dengar. Kenapa pada nyawa berikan? Karena alamnya berbeda. Satu contoh, kalau kita dan Rasulullah pada melewati kuburan, pasti Rasul bersalam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli diyar, ahli kubur, minal muslimah, insyaallah lahiqun. Ya, kalau sudah masuk kubur, assalamualaikum, biasa nunggu jawaban. Di sini suara itu gak dengar aku. Ya, assalamualaikum kubur. Waalaikumsalam. Bagaimana kira-kira? Pecah gitu.
Ini dosa nunggu jawaban sampai ke timur apapun. Ada lupa yang meninggal itu orang tua kita, anak cucunya dia datang. Senang luar biasa bu. Ya, baca surah Yasin luar biasa. Aduh, ini anakku yang tak tunggu-tunggu ini. Yang mereka itu tidak mengharapkan apa? Mengharapkan kiriman-kiriman berupa pastel apa nih, roti apa nama? Mati donat, tidak usah itu. Doa sangat penting sekali. Pernah saya di kuburan kamu Jawa dulu, pasal setelah ya, di kuburannya ini lubang, kasih lubang pipa, apa ya, pahlawan itu ya, tak tahu bapak panjangnya, tak tahu pokoknya bolak lubang itu. Yang kita baca Yasin di kuburannya, langsung digerojong pakai di kocok. Seperti pak, harus ya kan. Sampai ada kayak kopi, ada makannya nasi-nasi, masya Allah. Ini bukan makanan mati itu makanan kita itu roti, ya capcay, apa gulai, sate itu makanan bubuk khasana semua itu bukan makanan masih gulai, kopi. Tapi tidak bisa bang, doakan doa ini dan bisa sampai pada amal rumah ini. Siapa dengan bapak ibu? Bapak, gitu. Kalau bapak bisa ngopi jangan nasi kopi, banyakkan esir gitu loh. Jangan tadi kan apa? Pakai dikit apa? Rabbi pilih wali daya warhamhuma kama rabbayani. Itu paling gitu. Kalau sih kalau sholat lima waktu bacakan ditanya dulu ya. Jadi itu masalah iman sudah, ilmu sudah. Insya Allah kita sering datang pengajian, iman kita mantap, ilmu kita juga mantap insya Allah. Anaknya soleh dan soleh. Itu bagi. Jadi itu ada persamaan visi dan misi Nabi Muhammad dengan Nabi dulu dengan Muhammad. Persamaannya yaitu Nabi-Nabi dulu mengajak umatnya untuk apa? Untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim, Nabi Syuaib, Nabi Lut, Nabi semuanya mengajak umat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tidak menyembah Allah berarti dia orang kafir, ya. Itu. Jadi persamaan itu. Kemudian ada perbedaan sangat mendasar. Ini perlu kita garis bawahi. Kalau nabi-nabi dahulu, Nabi Musa, Nabi Lut, Nabi Syuaib, itu hanya kelompoknya saja, kaumnya saja. Bagi kita orang Madura tok, orang Jawa enggak, orang Sunda enggak, orang Bali enggak, itu orang Madura. Ya. Kalau orang mana ini, kaum Nabi Isa hanya Bani Israel tok. Tahu ya? Tapi Nabi Muhammad lain, kafatan linnas. Ini bedanya ya. Kafatan linnas. Nabi Muhammad dan seluruh umat manusia, siapa saja, pokoknya manusia. Nah, manusia. Apa manusia? Ya, siapa manusia itu? Ya, pokoknya suka sambel manusia. Ya sambel, ya geduk di manusia. Ya, lalu kami tidak mau geduk ya. Jadi kafatan linnas seluruh umat manusia ya Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi dahulu khusus kepada kaumnya saja, ya kerabat-kerabatnya, ya. Dan di alaih wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus kau sebagai rahmat untuk alam semesta. Nabi Muhammad luar biasa dia. Harus baca dari Jadwal sampai timur terus Papua semuanya ada manusia mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat terus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama kafatan dinas. Kemudian ada perbedaan yang mendasar. Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyin, terakhir daripada utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khatamun nabiyin. Apa khatam tadinya? Ada orang cincin, ada yang terakhir, kalau yang tepat terakhir daripada para nabi-nabi. Ya, di dalam ayat terkembangkan
Bagaimana? Pokoknya ada gini ya. Wa khataman nabi wal mursalin. Nah, itu kan akhir daripada nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Lupa di ayat itu. Jadi, yang nabi terakhir. Oleh itu Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Jadi Muhammad adalah ibarat rantai panjang ya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad rantai kapal panjang. Allah Taala menurut terakhir dan untuk menyempurnakan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ajaran nabi-nabi dulu belum sempurna, ya belum sempurna. Sempurnanya maka diutus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam dinan. Dan surat apa itu? Al-Maidah. Jadi aneh bu ya. Al-yawma akmaltu ayat terakhir. Habis ada lagi. Kalau awal surat apa? Awal ayat apa bu? Awal surat, awal ayat turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat apa itu? Alaq. Itu surat Alaq awalnya, akhirnya surat Al-Maidah dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Begitu ya Pak, begitu ajarannya yang dibawa oleh malaikat Jibril. Allah Ta'ala memberikan memang gaul-gaul, kemudian disempurnakan bacaannya kalau dibaca malaikat Jibril. Jadi ya, usah udah teratur begitu. Nah begitu. Jadi Nabi Muhammad diajari malaikat Jibril. Awalnya Fatihah, surat Baqarah, semuanya terus. Cuma Nabi Muhammad bacaannya tidak langsung hafalan sendiri, dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kalau nanti jadi apa namanya bacaan tadi itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangan Nabi Muhammad. Jangan mengatakan orang Arab bacaan Arab tidak. Wahyu berdasarkan wahyu. Apapun yang diucapkan, yang dikerjakan, yang disampaikan itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biasanya adalah Khatamun Nabi akhir lebaran nabi-nabi sebagai rantai yang panjang tadi. Kemudian perbedaan mendasar yang ketiga ada mu'ajjalun pakai hamzah bukan pakai ain. Kalau ainnya itu cepat, mu'ajjalun itu tunda. Ada baru mu'ajjalun pakai hamzah. Azabnya umat Muhammad ini ditunda, ya ditunda. Kalau mu'ajjalun segerakan. Repot kita ya, azabnya ditunda. Tahu ya. Kalau orang-orang dulu, nabi-nabi dulu, azabnya bagaimana? Stop care, langsung cash. Bagaimana Nabi Nuh, umat yang bandel. Nabi Nuh berdakwah selama hampir 1000 tahun, bu, dapat manusia yang iman ini berapa gelintir saja, sudah sampai hitungan 100 orang. Bayangkan itu. 1000 tahun umur Nabi Nuh. Diatur kan 1000 kurang 50, jadi 950 tahun umurnya. Dapat manusia beriman beberapa orang berintik saja. Lalu kita sejak waktu itu bagaimana? Hewan kita tidak usah di standar lain begitu ya. Tapi itu tetap aja, tetap istiqomah. Begitu Nabi bosan empat bahasa Inggrisnya empat. Akhirnya kepada Allah. Ini bukan bandar-bandar ya Allah, disuruh ini sudah mau, sholat tidak mau. Ya akhirnya ada Nuh, sahabat dia. Jadi ketika kamu nanti sudah menuju aku tak kabulkan, hancurkan ya Allah orang-orang kafir ini yang tak terima doamu. Yang akan bagaimana bayar? Buat perahu kamu, suruh buat perahu. Doanya diterima, tapi suruh buat perahu. Gimana? Doanya diterima, suruh buat perahu dulu. Loh, waktu itu ada ilmu buat perahu ada kira-kira ya? Tidak ada. Pakai montong kayu apa? Ya. Kemudian bagaimana caranya? Ya itu kayu buat sayur. Kayu bagaimana?
tanam dulu kayunya, wah kayu, tanam kayu dulu, kayu ditanam dulu itu, wah kayu gede berapa tahun itu, ya. Tapi kita tetap sabar, tapi tetap dinyak di apa namanya di ini karena bilang, tapi bilang, akhirnya sudah waktu sudah tentukan, jadilah apa namanya bikin perahu tadi itu. Apa ya? Apa tuh? Bikin perahu dan bikin sungai. Kalau bikin perahu bukan Bandung kan apa ya? Atau bikin pantai Kuta dan bikin perahu, enggak. Bikin perahu di atas gunung. Bikin perahu di atas gunung. Dan perahu itu jalannya dia apa tahu? Di air atau di gunung? Di air. Kenapa ke atas gunung? Aneh bu ya. Makanya orang-orang ini, gila ini, masa buat pariwisata gunung, ya di pantai gitu, pantai Kuta, pantai Sador gitu, itu tak gunung, gimana ya? Tapi Allah Taala apa namanya? Dia dinyak, tapi itu tidak marah, dia kan humble gitu. Akhirnya subhanallah, waktu yang tertentukan begitu saya singkat aja baru selesai ya, akhirnya bagaimana? Allah Taala bilang, wahai langit, turunkan airmu, wahai bumi, keluarkan airmu. Bagaimana ya? Dari atas air turun, bawah air mancur, seluruh bumi bagaimana? Berkompak semuanya. Akhirnya banjir luar biasa. Kita banjir satu hari ini apa bu? Tidak enak. Nabi Nuh banjir selama 6 bulan. 6 bulan banjir, tinggi airnya tinggi gunung, bayangkan ya. Waktu tinggi itu masih tinggi gunung berapa meter tinggi gunung itu? Ada 3, pokoknya dataran tidak ada, tapi banjirnya Nabi Nuh enggak. Bayangkan Nabi Nuh tetap sabar, namun namanya kendala pasti ada musibah pasti ada. Anaknya Nabi Nuh tidak mau tunduk patuh pada abahnya, namanya Kan'an sini enggak bah, saya mau lari ke gunung, jangan air terus tinggi, enggak, dan lari terus. Allah dengan gelombang langsung gunung terus ambles semuanya, tidak ada gunung. Akhirnya Kan'an juga ikut mati. Orang dalam perahu enak, terdapat tempat yang namanya Gunung Judi dia kan, Gunung Judi itu tidak salah di dekat India sana bukan? Tahu ada India, tahu India? Dapat sana sama kalau itu Gunung Judi, One Everest, ya itulah lebih banyak tinggi dia nanti. Terdapat dan gunung amal. Akhirnya jadilah orang-orang yang dan tidak ada manusia yang kali banyak manusia yang ada lari ke Afrika, ada di Amerika, ada lari gitu, jika bahkan manusia kedua sedang ada di sana. Jadi adabnya orang-orang dulu langsung dilaksanakan antara. Bagaimana Nabi Lot homoseks, laki senang laki, perempuan sama perempuan, ya. Buminya dulu dibalik, ya, dibalik Allah Taala. Orangnya bagaimana? Kalau Ka'bah, sampai ada sekarang ada apa? Sudah cerita dulu, ada namanya laut mati, sudut jalan laut mati. Kenapa mati? Ada airnya tapi mati, tidak ada penduduknya. Apa penduduk lo tahu bang? Ikan tidak berani itu mati, ikan pasti mati. Atau ikan tidak mau tinggal di laut mati itu. Laut mati itu dulu bukan siapa? Kaum Nabi Lut dimurkai Allah Taala, dibalik buminya jadi lautan tadi itu. Apa ya? Jadi jangan macam-macam Allah Taala. Allah Taala dimurkai begitu. Lalu kalau katanya saya belum pernah sana itu air yang balikan tadi itu apa ada tahu ya? Lumpurnya itu mustahil, tidak masuk akal. Tapi orang sana percaya bahwa lumpur itu pakai apa bedak, luar biasa loh.
luar biasa. Jadi kalau beli bedak dari sana itu, ya dari lumpur tadi itu harganya mahal. Kenapa? Bisa merubah wajah manusia yang tadi itu menjadi putih. Tidak percaya silakan aja. Itu ada orang buat. Jadi pokoknya azabnya disegerakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Banyak Nabi Musa juga begitu. Coba Fir'aun, Qarun, ya. Kalau Fir'aun bagaimana? Ditenggelamkan di Laut Merah, dijepit dengan ombak yang luar biasa tingginya, jepit mati dengar kafir. Apa namanya? Tentara-tentaranya sombong-sombong mati semua. Qarun juga begitu, Qarun yang saja miskin, kemudian kaya raya, tumpah daratan, ya. Kemudian kekayaannya luar biasa, kayanya Qarun tadi itu. Sama saya mendengarkan di Al-Quran terangkan, kekayaannya dikata kuncinya saja, kuncinya gudangnya itu, ya, dijadikan satu, kemudian dirunci sebagai tasbih gitu ya, kali ya. Jadikan orang paling kuat, tidak mampu dong mengukur anak kuncinya, apalagi barangnya, weh. Anak kuncinya tak begitu beratnya, karena terlalu banyak kuncinya lagi. Ada Qarun. Akhirnya karena dia sombong, Allah Ta'ala tidak reda, bumi yang dia bikin, bumi yang dia tempati rumah tangganya, semua istri banyak, isinya bebek, banyak isinya itu dibuka ulang. Akhirnya bagian kelompok mati kabeh. Ada yang dia diselamatkan. Akhirnya kalau kita gali tanah, dapat harta karun, ya, dapat harta karun, ya, dapat kunci, dapat piring, dapat harta karun, ya. Qarun dia buat Qarun, diterangkan yang keakutan Qarun. Itu kan mati. Jadi kita sebagai Muhammad SAW dengan adanya pengajian-pengajian Islam menambah iman takwa kita dalam Allah. Tadi umat batu azabnya disegerakan, ya. Kalau azabnya umat Muhammad ditunda. Umat yang Muhammad dulu sampai sekarang ditunda azabnya. Loh, bukan ditunda dengan banjir, tanah longsor, kan ya, mati mencapai gunung, mati ketemban jembatan. Ini bagaimana? Itu bukan azab besar, DP itu bersekot. Tanah longsor bersekot, ya, banjir bersekot. Bagaimana? La'allahum yarji'un, supaya mereka bisa kembali kepada Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuannya. Nanti azab yang agung, besar nanti di akhirat. Begitu kita sudah benar-benar meninggal dunia karena tanah longsor, banjiran, kebakaran, ya. Nah, kemarin di Malang itu bagaimana itu? Di Kerawang maju, ya itu meninggal dunia itu persekot semua itu. Jadi yang ada besar nanti di akhirat. Oleh karena itu kita sebelum mengalami nasib demikian, ayo sama-sama kita bagaimana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita alhamdulillah punya Nabi Muhammad SAW yang begitu mulia, sopan santun, rahmatan lil alamin, sangat kasih sayang khusus kepada ibu-ibu. Umati. Ibu-ibu ada sholat, ibu-ibu jaga kehormatannya, ya. Itu pesan Rasulullah pada waktu saat meninggal dunia ini. Pesan kepada sahabat-sahabatnya supaya jika betul keluarganya sampai anak kita tinggal sholat, yang kedua-duanya harus dilaksanakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hormati. Jadi melalui pengajian-pengajian tabligh akbar kemarin di mana-mana kita ingatkan itu hampir sama. Artinya mengajak orang berbuat yang baik, ya. Nah, kemudian kenapa kita itu kok tiap pengajian ada telur, pohon pisang dihiasi telur? Kenapa itu? Kenapa? Menunjukkan kita cinta, senang, iya, senang pada. Apa kira-kira Anda bisa beli telur di pasar Kambingan? Bisa gitu. Kenapa kok rebutan telur di sini? Senangnya
Bahkan saya punya cucu itu kalau tidak dapat telur itu udah nangis terus. Tapi dia dapat telur senangnya luar biasa. Ini menunjukkan kita senang. Diapresiasikan kesenangan kita dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan hiasan telur tadi itu. Coba ya, itu ciri khas kita ahli sunnah wal jamaah. Senang baca selawat, ya Pak ya. Baca selawat, kemudian pengajian waktu sana, kemudian hari itu mendapatkan telur. Jadi orang tua kita dulu kenapa kok menggunakan telur dan pohon pisang? Ibu tahu pohon pisang ya? Tahu pohon pisang? Pohon pisang tumbuh, kemudian tumbuh satu, kanan kiri ada, terus anak-anaknya ada ya? Iya Pak ya? Punya pohon pisang Pak ya? Dijawab bicara kali ini kesannya sempit. Ini sempit, jangan langsung supaya tak ada. Jadi kalau Jawa itu pohon pisang masya Allah, tanam satu, kanan kiri, ada tunas-tunas ya tadi. Kemudian kalau sudah tumbuh, ini ibarat badan kita manusia ya, pohon pisang bermanusia. Jadi pohon pisang tadi itu tumbuh, ya, berbuah. Ya, ya. Tumbuh berbuah. Dan berbuah bagaimana? Dan berbuah? Ya, pohon pisang ya. Tumbuh, tinggi, ada ontongnya berbuah, terus buahnya diapakan? Dimakan. Ya, iya Pak ya? Apa dibalikkan di atas? Tidak, dimakan kabut tadi. Jadi buahnya dimakan oleh siapa? Oleh kita. Oleh ke sana makan semuanya. Jadi pohon tumbuh, ya, buahnya untuk anaknya, untuk orang, ya, untuk orang, untuk dia itu orang, kita yang tanam, yang punya. Ya. Jadi pohon tumbuh, buahnya untuk orang lain. Ini punya firasat bahwasanya kita sebagai manusia hidup di dunia harus berbuat baik, saling tolong menolong. Buat saya pada semua manusia, kita punya kekayaan jangan dinikmati sendiri, buat pada orang lain. Maka Nabi SAW, khairun nasi man ampauhum linnas. Ya, ini hadis. Khairun nasi man ampauhum linnas. Sebaik-baik manusia itu siapa buat kebaikan kepada semua manusia. Kita punya beras, tetangga kita kebetulan tidak punya beras, ini beras. Kita punya uang, tetangga kita punya ini uang bu. Jangan 1 M, 1.000, dapat itu kecil, tidak apa-apa ya. Bukan bentuk M jangan. Ya. Jadi kan yang bocor. Jadi kalau bukan anak, bukan orang lain senang. Kita khairun nas man anfa'uhu linnas, ya. Dan berbuat pada semua manusia. Sebagaimana kebaikannya bang si pohon pisang tadi itu. Pisang itu tumbuh berapa kali bu? 1 kali. Kita berjuang itu hidup 1 kali. Setelah 1 kali pasti kita mati. Ya, mati atau hidup lagi kita? Mati. Ada hidup lagi? Siapa? Kalau sudah mati pasti mati. Ya, tidak akan hidup lagi. Tinggal apa? Mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Ini pohon pisang ini bebas saja. Kalau hidup sekali itu, tapi anaknya banyak, anak hidupnya. Tapi dia berbuat baiknya dan luar buktinya, pisangnya, buahnya dimakan oleh orang lain. Itu dia berbuat baiknya bersama manusia. Terus kenapa kok dihiasi dengan telur? Nah ini, tahu telur bu ya? Tahu. Telur.
mulai suatu firasat bahwasanya itu makanan halalan thayyiban. Telur itu dipakai apa saja enak. Ya, iya bayang. Pakai cabai enak, pakai nasi goreng juga enak, pakai sawi juga enak, ya. Mau enak dan apa? Halal. Tidak ada campuran. Ada dari ayam ini campur dengan apa? Dengan tidak ada telur campuran, tidak ada. Ya, ada telur campuran. Tidak ada. Pasti yang jatuh bumbu ya bumbu itu, tidak ada campuran apapun saja. Ya. Jadi halalan thayyiban. Jadi dimasukkan dalam batang pisang, ditusukkan sana. Kemudian ini loh orang-orang Bali Songo dulu kan subhanallah itu pintar cara yang binaan ya dengan istilah-istilah tadi itu. Kita dulu yang penting bagaimana kita bisa berguna untuk sesama umat manusia ya dengan iman dan ilmu. Itu lagi jadi kita lagi nanti hari Selasa itu apa? Purnama ya. Purnama. Di dalam Al-Quran terangkan wal qamar qaddarnahu manazila hatta adakal uqudil qadim. Bulan itu beda pada porosnya. Tak ada kayak gitu tadi. Jadi bulan itu kita kalau tanggal 1 penentuan puasa, penentuan Syawal, bagaimana menggunakan isbat penentuan tanggal 1 bulan puasa dan tanggal 1 Syawal. Lihat bentuk bulan itu tanggal 1 bagaimana Bu? Kecil. Kalau kita sabit, makanya bulan sabit. Ya. Warnanya maju. Jadi bulan sabit warna awan bentuknya kecil, kalau sabit air, kalau sabit air ya, air bahasa Inggrisnya air, kalau Jawa bilang air, gitu. Sinarnya bagaimana? Kecil, tidak terang. Lama kelamaan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 mulai besar sampai purnama. Purnama sudah, purnama sudah sempurna. Habis purnama kembali lagi besar hilang. Ya, ini kunjungan ke Allah SWT. Allah puasa tidak mungkin bisa begitu. Loh kok bisa begitu? Tidak. Wajah Allah wal qamar qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Ada porosnya tempatnya. Wasyamsu tajri li mustaqarrin wasyamsu tajri li mustaqarrin dzalika taqdirul aziz. Bulan apa matahari terbit dan timur di porosnya. Jadi bulan dengan matahari tidak bisa berdokan Bu. Karena kita berdokan bulan ada. Subhanallah bulan. Ya Allah menjaga. Jadi tanggal 15 nanti ya hari Selasa insyaallah itu ada gerhana bulan. Gerhana bulan total. Ya. Ada gerhana bulan total tanggal berapa? Hari Selasa tanggal 14 atau 15.
Buat ya nanti bagaimana ilmu kita bagaimana? Kita sebagai manusia umat Islam harus peduli dengan itu. Kita harus melaksanakan sholat khusyuk pakai sin fa khusyuk khusyuk. Kalau matahari kaf khusyuk, kalau kaf khusyuk matahari, kalau bulan. Ya, paham ya? Kita disunahkan untuk sholat sunnah khusyuk, sholat gerhana bulan. Gerhana bulan hari Selasa malam Rebu besok. Ya. Caranya bagaimana sholat? Dan bagaimana cara biasa? Ya, sholatnya 2 rakaat atau jangan 10 rakaat, 2 rakaat atau beda ya dengan biasa. Jadi kalau sholat gerhana itu Bu, biasanya takbiratul ihram Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surah, ya, terus apa? Ruku, ya, kemudian sami Allahu liman hamidah, benar. Ini dah begitu sami Allahu liman hamidah, berdiri, baca Fatihah lagi, Fatihah, surah, kemudian ruku lagi, ya. Sami Allahu hamidah, lalu kita sujud. Ya. Jadi rukunya berapa kali? 2 kali. Sujudnya 2 kali juga. Paham ya? Jadi ulang lagi, rukunya 2 kali, sujudnya 2 kali. 1 rakaat. Berdiri lagi. Ya. Berdiri lagi, baru 1 rakaat kan? 2 rakaat. Baca Fatihah lagi, baca surah. Bisanya surah apa, surah Kahfi, apa surah Waqiah, kata Rahman. Oh iya. Pendek aja orang itu. Pendek Yasin Allah Akbar. Ya, tinggal kafirun dan seterusnya ya. Ya, jadi satu rakaat, 2 kali ruku, 2 kali sujud, berdiri lagi, 2 kali, 2 kali ruku, 2 kali sujud, baru at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Oh ya, kemudian assalamualaikum. Saya doa Allah, mudah-mudahan Allah memberikan barokah dengan gerhana bulan ini. Anak cucu saya semuanya, keluarga saya diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dimudahkan dijauhkan dari bala dan bencana. Oh ya, jadi waktu itu gerhana ini memang kejadian dari zaman Rasulullah ada juga. Namun orang-orang mereka tadi itu sebelum Rasulullah mengatakan, oh gara-gara Hasan Hussein meninggal ini ada gerhana matahari. Oh gara-gara Hafsah Rasulullah meninggal gerhana bulan. Akhirnya dengar berita itu enggak, ya, bukan karena kematian seorang, bukan karena kelaparan, bukan karena penguasa baru, karena kita bukan karena corona, bukan karena itu, karena kuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita juga disunahkan lagi samping tadi itu bersolat tadi itu bersedekah. Sisihkan sebagian harta kita di jalan Allah, ya. Ada saudara kita tidak mau ini uang, belanjakan pada anak dari Subhanahu. Insyaallah barokah semua ya. Nanti dia bisa berikan dengan baiknya. Amin Allahumma amin. Dan supaya kita panjang umur, dan keluarga Allah mendapatkan nikmat dan keadaan tubuhnya, mendapatkan keberkahan barokah. Al-Fatihah. Ya Rabbi bil Mustafa dari makasihana wa fir lana mamata ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa
balik maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah syakirin hamdan amin hamdan jazaa'an mahmudan ya rabbana alhamdulillah kan wa syukur kama Allah. Alhamdulillah sallallahu alaihi biha menjadilah wa ila apa alhamdulillah biha jazaa'an hajat wa tudahhiruna biha jabi sayyi'at wa tarfa'una biha min darajat wa tubana sallallahu menjadi tawfiq bil hajji wa Allah subhanahu dinana alladhi wasma'tu rabbina waslih dunyana alladhi biha ma'ashuna waslih akhiratana alladhi ilaha maduna wajadil hayata ziyadatan lana fi khair wajadil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusa'idu ridha wa la tawallina wa la siwa wa la taj'alna min hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kita tutup kepada waktu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian yang kami